Di kaki gagahnya Gunung Sindoro, tersembunyi sebuah desa yang kaya akan keindahan alam dan kearifan lokal. Inilah Desa Mranggen Tengah, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Selamat datang di Desa Mranggen Tengah. Saya Rohiman sebagai Kepala Desa di Desa Mranggen Tengah. Desa Mranggen Tengah terdiri dari 4 RT 1 RW, yang mana Desa Mranggen Tengah termasuk desa paling atas yang ada di kaki Gunung Sindoro yang berbatasan dengan Desa Bansari dan Desa Mranggen Kidul. Untuk jumlah penduduk di Desa Mranggen Tengah sampai saat ini sekitaran di angka 800 sekian penduduk. Setiap desa memiliki kisahnya sendiri. Begitu pula dengan Desa Mranggen Tengah. Nama Mranggen diyakini memiliki sejarah erat dengan sosok Kiai Mranggi, tokoh yang dihormati sebagai pendiri desa. Saya Suroso, jabatan perangkat desa, kasih pemerintahan. Sejarah Desa Mranggen Tengah itu belum diketahui secara pasti, berdirinya itu kapan, tahun berapa itu belum bisa dipastikan secara pasti. Tetapi menurut cerita-cerita dari simbah-simbah dan tokoh-tokoh masyarakat bahwa Desa Mranggen Tengah itu yang bubak atau yang pertama kali itu adalah Simbah Kiai Mranggi, Simbah Nyai Mranggi. Pagi hari di Desa Mranggen Tengah selalu dimulai dengan kesejukan udara dan semangat para petani yang turun ke ladang. Dengan tanah yang subur dan udara pegunungan yang sejuk, mayoritas penduduk desa ini menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, terutama pertanian sayur. Untuk saat ini, kalau tahun-tahun mungkin 10 tahun yang lalu, mereka masih mengandalkan tembakau sebagai emas hijau. Cuman alhamdulillah untuk sekarang dengan adanya untuk pertembakau yang sedikit lesu, mereka sudah beralih ke hortikultura. Dan alhamdulillah juga untuk hasil hortikultura juga termasuk unggulan untuk di daerah Kecamatan Bansari. Nama saya Joko, Pak. Memang petani. Bahasa tahun sampai sekarang sudah tahun. Ya. Dari itu dicangkul dulu, dibuat bedeng, lalu dikasih pupuk kandang, terus dikasih pupuk semacam ya ada SP36, lalu dicampur, diaduk sama pupuk kandangnya, lalu diuruk. Setelah diuruk, nanti didiamkan atau itu coro Jawa ini dileremke 4-5 hari langsung ditutup mulsa, Pak. Yang paling cocok ya sebetulnya tembakau itu juga cocok, tapi tembakau sekarang sebelum ditanam tembakau itu tanami sayuran dulu, tumpang sari dulu, Mbak. Menjaga keseimbangan alam menjadi prinsip utama dalam pertanian di desa ini. Oleh karena itu, banyak petani di Mranggen Tengah mulai menerapkan sistem pertanian ramah lingkungan seperti penggunaan pupuk organik, pengurangan pestisida kimia, serta metode tanam bergilir untuk menjaga kesuburan tanah. Selain itu, sistem irigasi alami juga diterapkan agar penggunaan air lebih efisien dan berkelanjutan. Ya, itu saya pakai itu SP36 itu, Pak. Ya, SP36 sama apa ya, aduh, kasih. Kalau sekarang saya SP36 saya campur itu apa itu namanya yang baru itu Turima, Pak. Turima lingkungan itu organik, ada trichodemanya, Pak. Yuk. Perjalanan bertani tidak selalu mudah.
hama tanaman dan perubahan cuaca yang semakin tidak menentu menjadi tantangan besar bagi para petani. Serangan ulat, kutu daun, hingga penyakit tanaman seringkali mengancam hasil panen. Selain itu, perubahan iklim yang menyebabkan cuaca ekstrim seperti hujan deras yang berkepanjangan atau musim kemarau yang lebih panjang dari biasanya juga berdampak pada produktivitas pertanian. Ya, tantangan paling besar ya itu dari hama atau penyakit-penyakit layu itu, Pak. Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah desa dan komunitas tani berperan aktif dalam memberikan pendampingan serta pelatihan. Program bantuan benih unggul, penyuluhan teknik pertanian modern, hingga pengenalan sistem pertanian berbasis teknologi mulai diterapkan agar petani dapat lebih siap dalam menghadapi kondisi yang tidak menentu. Ya, sudah, Pak, sudah. Itu dari produk. Saya dikasih saran-saran sama itu produk dari obat. Ada kemarin tahun kemarin itu ada pupuk, bantuan pupuk itu, Mbak. Ya, mudah-mudahan untuk pemerintah mendukung untuk petani ya di Desa Meranggen itu banyak kan tembakau, bukan cuma sayuran ya. Mudah-mudahan untuk tembakau juga didukung, untuk sayuran mungkin nanti harganya didukung biar petani itu semua bisa berhasil, Mbak. Semoga anak-anak di Desa Meranggen Tengah, khususnya Karang Taruna dan pemuda ya, nanti semakin lama komunitas sayuran di Desa Meranggen semakin maju, Mbak. Itu. Untuk layanan kesehatan seperti PKD, nah, alhamdulillah PKD juga sudah bisa aktif. Juga untuk kegiatan posyandu, posbindu, alhamdulillah juga coba berjalan. Untuk pendidikan SD kita masih ada, juga di taman kanak-kanak juga masih ada. Untuk yang lainnya mungkin untuk pendidikan dan cara pendidikan lain mungkin yang non formal kita ada TPQ, juga ada tempat-tempat untuk pengajian yang lainnya. Selain kaya akan alam dan pertanian, Desa Meranggen Tengah juga melestarikan beragam seni dan budaya. Jaran kepang dan ketoprak masih menjadi bagian dari tradisi yang diwariskan turun-temurun. Ya, perkenalkan, nama saya Bapak Mujono, Ketua Kesenian Kuda Lumping Turonggo Manunggal, Desa Meranggen Tengah, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung. Ya, saya mengelola kesenian kuda lumping itu. Kalau kesenian kuda lumping khususnya di wilayah Kabupaten Temanggung itu kesenian yang merakyat dan untuk mempertahankan budaya Jawa yang ada di sekitaran Desa Meranggen Tengah sini.
yang menjadi motivasi saya untuk mempererat persaudaraan antar pemuda, khususnya Desa Meranggen Tengah ini, supaya ada kegiatan untuk mengurangi kenakalan remaja. Harapan saya untuk Desa Meranggen Tengah ke depan, karena juga dulu ketika saya maju di kepala desa itu dengan visi misi antik ataupun ake, Mbak. Ake itu satu, itu kita para penyelenggara desa harus selalu mengingat bahwasanya segala sesuatu adalah amanah untuk A-nya. K-nya harus komunikatif, yang I adalah inovatif. Kemudian yang ketiga adalah komunikatif. Apapun yang kita lakukan harus selalu dikomunikasikan dengan warga masyarakat, agar masyarakat itu tahu apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah desa, masyarakat. Harapan ke depan mudah-mudahan betul-betul bisa mencapai apa yang selalu dikatakan, Desa Meranggen Tengah itu harus menjadi desa yang mandiri dan desa yang agamis. Budaya itu sebagai perekat anak-anak muda dan orang tua, gitu. Menurut saya sebagai perekat. Sekarang banyak anak-anak yang kumpul, umpamanya perekat budaya, ajaran kipang, toprak, itu kan terus ada apa itu, anak-anak muda bisa kumpul, bisa ngasuh dengan orang-orang yang lebih sepuh, gitu kan. Itu sebagai perekat. Saya minta anak muda ya jangan sampai kok lupa sejarah. Gitu aja harapan saya. Untuk pesan-pesan saya, hargailah seni seperti kita menghargai diri sendiri. Desa Meranggen Tengah adalah cerminan harmoni antara alam, budaya, dan semangat kebersamaan. Dari sejarah panjang yang diwariskan oleh Kiai Meranggi, hingga pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi, serta kesenian yang terus dilestarikan, semua menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas desa ini. Dengan gotong royong dan inovasi, masyarakat Desa Meranggen Tengah terus melangkah maju, menjaga tradisi seraya menatap masa depan yang lebih sejahtera. Kami bangga menjadi bagian dari Desa Meranggen Tengah, desa yang kaya akan sejarah, subur akan hasil bumi, dan kuat dalam kebersamaan.